Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem respirasi. Sebelum kita membahas materi hari ini, ada baiknya kita menjelaskan dulu. Kok gitu sih? Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem respirasi. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa kompetensi dasar dari materi hari ini. Yaitu kompetensi dasar 3.8 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Di mana tujuan pembelajarannya itu yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia dan hewan. Yang kedua, menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia dan hewan. Yang ketiga, menjelaskan bahaya rokok bagi kesehatan sistem pernapasan dan tubuh pada umumnya. Dan yang keempat, menganalisis kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan. Nah, adapun subbab yang akan kita pelajari pada bab sistem respirasi ini adalah yang pertama, sistem respirasi pada manusia, yang kedua, sistem respirasi pada hewan, yang ketiga, bahaya rokok pada sistem respirasi, dan yang keempat, penyakit dan kelainan pada sistem respirasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi sistem respirasi, ada pertanyaan nih, apa itu sistem respirasi? Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menanyakan atau ingin menjelaskan sedikit, kita itu dapat hidup tanpa makanan dan minuman selama beberapa hari. Tetapi kita perlu bernapas setiap beberapa detik. Nah, hanya sedikit orang yang dapat tetap hidup lebih dari 5 menit tanpa bernapas. Mengapa kita perlu bernapas? Nah, ada pertanyaan seperti ini. Nah, kita perlu bernapas itu untuk memasukkan oksigen dari udara dan mengeluarkan gas buangannya, yaitu berupa karbon dioksida, di mana oksigen tersebut diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk melakukan respirasi. Nah, di sini ada pertanyaan muncul, apa itu sistem respirasi? Nah, kita cari dulu pengertian respirasi itu tersendiri, di mana respirasi adalah serangkaian reaksi biokimiawi yang memerlukan oksigen untuk mengoksidasi atau membakar zat-zat makanan guna menghasilkan energi yang diperlukan makhluk hidup dengan hasil samping berupa karbon dioksida. Nah, di mana energi ini yang akan diperlukan oleh tubuh makhluk hidup untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan, seperti bergerak, tumbuh, dan juga bereproduksi. Nah, sampai sana, sistem respirasi atau pernapasan pada manusia ini tersusun atas alat-alat atau organ-organ pernapasan atau saluran udara yang dimulai dengan hidung dan mulut serta berakhir di jutaan gelembung paru-paru. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membahas mengenai organ-organ respirasi manusia, di mana organ-organ respirasi manusia yang pertama yaitu adalah hidung. Hidung merupakan organ pernapasan paling awal yang dilalui udara, di mana di dalam rongga hidung terdapat rambut kecil atau yang sering disebut silia dan selaput lendir yang disebut dengan membran mukosa. Selain melalui hidung, bernapas juga dapat dilakukan melalui mulut. Bernapas melalui mulut berguna terutama pada saat kita memerlukan oksigen yang lebih banyak setelah kita melakukan aktivitas olahraga. Akan tetapi, secara umum bernapas melalui hidung jauh lebih baik. Hal itu disebabkan di dalam rongga hidung, udara pernapasan mendapat 3 perlakuan, yaitu penyesuaian suhu, penyesuaian kelembapan, dan penyaringan dari partikel-partikel debu, di mana semua itu dilakukan oleh selaput lendir itu sendiri atau membran mukosa dan juga rambut-rambut kecil atau silia yang terdapat di dalam rongga hidung. Nah, di sini rambut kecil itu berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk melalui hidung sehingga udara yang masuk
melalui hidung ke paru-paru itu sudah bersih seperti itu. Sedangkan selaput lendir atau membran mukosa berfungsi itu menghasilkan lendir, di mana lendir ini berfungsi menangkap udara kotor yang lolos oleh saringan rambut kecil, menghangatkan suhu udara yang masuk ke paru-paru, dan mengatur kelembapan udara. Nah, ketika udara masuk ke lubang hidung, udara melalui rongga di dalam hidung, di mana yang dibatasi oleh membran mukosa. Nah, membran mukosa ini menyekresi atau menghasilkan mukus, atau lendir. Nah, jadi bahasa ilmiahnya lendir itu adalah mukus. Nah, jadi lendir ini atau mukus ini yang lengket berfungsi untuk menangkap debu atau partikel-partikel lain agar tidak sampai ke paru-paru. Di dalam rongga hidung juga terdapat pembuluh-pembuluh darah untuk menghantarkan udara yang dari hidung ke paru-paru itu agar hangat. Jadi pembuluh-pembuluh darah ini menghangatkan udara yang masuk dari rongga hidung ke paru-paru. Nah, udara yang bersih ini kemudian menuju ke paru-paru bagian atas. Maksudnya dari sebelum kita masuk ke paru-paru, kita akan melalui faring terlebih dahulu. Setelah itu akan menuju ke paru-paru. Nah, selanjutnya, pada bagian teratas rongga hidung terdapat sel khusus yang disebut saraf olfaktori yang memungkinkan kita mencium bau-bauan yang terbawa oleh udara. Nah, jadi pada rongga hidung terdapat serabut saraf pembau namanya, atau kata lainnya saraf olfaktori, di mana fungsinya ini yaitu memungkinkan kita untuk mencium bau-bauan yang terbawa oleh udara, seperti misalnya bau busuk atau bau sampah atau bau wangi, bau buah-buahan atau bau segar dan bau-bau yang lainnya. Nah, saraf inilah yang berfungsi sehingga kita memungkinkan mencium bau-bauan yang terbawa oleh udara. Baik, selanjutnya itu ada organ faring, di mana faring ini atau tekak terletak di belakang rongga hidung dan mulut, di mana faring ini tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Nah, faring ini adalah percabangan dua saluran, yaitu tenggorok atau nasofaring yang merupakan saluran pernapasan yang terletak di bagian depan, dan kerongkongan atau esofagus yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Nah, jadi anak-anak bisa lihat pada gambar ini. Jadi ini adalah nasofaring. Nah, nasofaring ini tenggorok yang merupakan saluran pernafasan, bisa dilihat. Dan sedangkan di bawahnya itu ada orofaring. Orofaring. Nah, semua ini merupakan bagian dari faring. Ya, faring. Seperti itu. Lanjut lagi, yang organ yang nomor 3 yaitu adalah laring. Di mana laring ini adalah pangkal tenggorok, di mana merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara. Nah, dalam laring terdapat selaput suara yang ketegangannya diatur oleh serabut-serabut otot sehingga dapat menghasilkan tinggi rendahnya nada suara yang diperlukan. Di mana pangkal tenggorok atau laring ini dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok atau epiglotis. Nah, jadi epiglotis ini nih, namanya epiglotis atau nama lainnya katup pangkal tenggorok. Nah, jadi laring ini dia terdapat selaput udara di mana ketegangannya itu diatur oleh serabut-serabut otot. Makanya kita bisa menghasilkan nada yang tinggi ataupun nada yang rendah. Jadi tergantung dari ketegangan selaput suara yang terdapat di laring ini. Baik, selanjutnya, ini katup epiglotis ini berguna untuk mencegah makanan atau air masuk ke saluran pernapasan saat udara dari hidung melalui laring menuju tenggorok. Nah, anak teka ini akan melipat dan bertemu pada epiglotis. Nah, epiglotis ini akan menutup sehingga jalan ke tenggorok itu terbuka. Seperti ini maksudnya tenggorok ya. Tenggorok itu terbuka, makanya ada istilah tidak boleh makan sambil bicara, karena saat bicara katup epiglotis ini akan terbuka sehingga makanannya itu akan masuk ke esofagus dan menyebab ke maksud ibu makanan saat kita makan.
Terus kita bicara katup epiglotis ini akan terbuka, maka makanan itu akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Itu yang menyebabkan terjadinya keselak ya, keselak kalau lagi makan kayak gitu. Jadi tidak boleh makan sambil bicara seperti itu karena katup epiglotisnya terbuka. Seperti itu. Lanjut lagi, organ yang keempat yaitu adalah trakea. Di mana trakea ini adalah batang tenggorok yang berfungsi sebagai tempat lewatnya udara. Nah, trakea ini merupakan lanjutan dari laring tadi yang dibentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti tapal kuda, seperti ini. Seperti tapal kuda yang kuat, tetapi dia memiliki sifat yang fleksibel seperti itu. Dia kokoh namun fleksibel. Cincin-cincin tulang rawan ini mencegah trakea terlipat ke dalam. Nah, panjang pendeknya trakea sebanding dengan panjang pendeknya leher masing-masing manusia. Jadi, setiap orang itu memiliki panjang trakea itu berbeda-beda karena tergantung panjang pendeknya leher yang dimiliki individu tersebut. Seperti itu. Nah, dinding sebelah dalam trakea ini dilapisi oleh lendir, maksud ibu ya. Lendir yang dihasilkan oleh sel-sel epitel. Di mana sel-sel epitel ini yang melapisi permukaan dalam trakea tersebut memiliki silia yang akan bergerak saat ada partikel asing, misalnya debu yang masuk ke tenggorokan. Nah, apabila partikel debu tersebut masuk ke dalam tenggorokan, akibatnya kita akan terbatuk atau tersedak sehingga partikel asing tersebut akan terlontar ke luar seperti itu. Itu yang menyebabkan kita mengalami batuk atau tersedak karena ada partikel debu yang masuk ke tenggorok seperti itu. Baik, lanjut ke organ selanjutnya yaitu bronkus. Nah, ujung trakea bercabang menjadi dua buah cabang batang tenggorok yang disebut dengan bronkus. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di sebelah ini ada bronkus, dua bronkus. Jadi, ini namanya bronkus kanan dan ini adalah bronkus kiri. Dua buah cabang batang tenggorok. Nah, sedangkan batang tenggorok itu ini trakea tadi. Nah, batang tenggorok ini memiliki percabangan dua buah cabang batang tenggorok yang disebut dengan bronkus. Nah, ini cabangnya ini disebut dengan bronkus seperti itu. Nah, kedua cabang tersebut masing-masing masuk ke dalam paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Di mana di dalam paru-paru tiap bronkus membentuk cabang-cabang yang disebut bronkiolus. Nah, bronkiolus. Nah, jadi batang tenggorok ini memiliki dua cabang yang disebut bronkus. Nah, sedangkan selanjutnya bronkus ini akan memiliki cabang lagi yang bernama bronkiolus seperti itu. Nah, yang menuju ke tiap lobus paru-paru. Jadi bronkiolus ini akan menuju ke tiap lobus pada paru-paru. Di mana bronkiolus bercabang-cabang lagi membentuk pembuluh-pembuluh halus yang akan masuk ke dalam alveolus. Nah, alveolus ini gelembung paru-paru. Di mana percabangan bronkiolus ini membentuk suatu sistem yang terlihat seperti pohon terbalik. Jadi semakin kecil cabangnya itu dia seperti cabang pohon, tapi bronkus dan bronkiolus ini seperti cabang pohon yang terbalik gitu. Jadi yang paling pertama itu trakea atau tenggorok. Tenggorok memiliki dua cabang yang disebut bronkus, paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Selanjutnya bronkus ini memiliki cabang lagi yang disebut bronkiolus. Nah, bronkiolus ini akan bercabang lagi membentuk alveolus seperti itu. Percabangan terkecil dari bronkus itu adalah alveolus. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Di dalam paru-paru, setiap bronkus membentuk cabang-cabang yang disebut bronkiolus yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bronkiolus ini. Jadi bronkiolus ini maksudnya bronkiolus ya, bronkiolus bercabang-cabang lagi membentuk pembuluh-pembuluh halus yang disebut dengan alveolus atau gelembung paru-paru.
Nah, selanjutnya nih, organ yang terakhir dalam sistem respirasi manusia itu adalah pulmo atau paru-paru. Nama ilmiah paru-paru itu adalah pulmo. Jadi, pulmo merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir atau lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir atau lobus. Nah, bagian luar paru-paru diselubungi oleh 2 selaput pelindung yang disebut dengan pleura. Nah, pleura atau selaput pelindung ini ada 2. Yang pertama, pleura visceralis, itu ada di sebelah dalam, dan pleura parietalis, yaitu di sebelah luar. Di antara 2 selaput ini berisi cairan limfa yang membantu paru-paru bergerak dalam sangkar tabung khusus selama proses pernafasan. Nah, jadi ini ada 2 selaput pelindung atau pleura. Parietal pleura atau yang berada di sebelah luar. Jadi sebelah luar selaput pelindung sebelah luar paru-paru. Sedangkan yang sebelah dalam namanya pleura visceralis. Ya, yang biru ini. Seperti itu. Jadi itu yang melindungi paru-paru saat paru-paru berfungsi dalam proses pernafasan. Nah, pulmo merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang sudah Ibu jelaskan tadi, di mana pertukaran gas tersebut terjadi pada bagian paru-paru yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini merupakan gelembung-gelembung halus dan berdinding tipis tetapi elastis, serta mengandung kapiler-kapiler darah sehingga memudahkan oksigen dan karbon dioksida berdifusi. Nah, jadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, alveolus ini merupakan percabangan paling kecil dari bronkus. Nah, bronkus ini merupakan dua buah cabang. Selanjutnya, bronkus ini bercabang menjadi bronkiolus. Dan yang terakhir, bronkiolus ini akan bercabang menjadi alveolus. Nah, bentuk alveolus ini seperti anggur. Jadi, kita bisa bayangkan alveolus itu adalah buah anggur. Jadi, setiap bulatannya itu merupakan gelembung halus yang berdinding tipis. Nah, di sanalah uh, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi seperti itu. Baik, selanjutnya adalah mekanisme respirasi manusia. Nah, jadi respirasi atau pernapasan selalu berlangsung setiap saat ya, karena sistem pernapasan diatur oleh sistem saraf otonom atau saraf di bawah sadar. Nah, jadi pernapasan itu terjadi karena ada pengaruh dari saraf bawah sadar. Jadi kita bernafas itu ya tidak disadari seperti itu. Akan bernafas terus-menerus seperti itu. Nah, perlu kita ingat bahwa sifat udara itu adalah bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Nah, dengan demikian, keluar masuknya udara dari dan ke dalam paru-paru itu dipengaruhi juga oleh perbedaan tekanan antara udara dalam rongga dada dan juga udara di lingkungan kita atau di luar tubuh kita. Nah, apabila tekanan udara di luar tubuh kita lebih besar, maka udara yang ada di luar itu akan masuk. Nah, sebaliknya, jika tekanan udara dalam rongga dada kita lebih besar, maka udara yang ada di dalam tubuh kita itu akan bergerak keluar. Nah, jadi mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru itu disebut dengan inspirasi. Sedangkan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru keluar itu disebut dengan ekspirasi. Seperti itu. Nah, keluar masuknya udara pernapasan ini juga melibatkan rongga dada dan juga rongga perut. Nah, sehingga keluar masuknya udara itu dapat dibedakan menjadi 2, pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Seperti itu. Nah, ini dia mekanisme inspirasi manusia ya. Ada 2, pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Di mana uh, pernapasan dada ini keluar masuknya udara pernapasan ini melibatkan rongga dada dan juga rongga perut ya, sehingga uh, dibedakan itu tadi yang Ibu sudah jelaskan tadi, pernapasan dada dan juga pernapasan perut, di mana pernapasan dada ini itu pernapasan yang terjadi akibat gerakan otot antar tulang rusuk seperti itu. Jadi akibat adanya gerakan antar otot tulang rusuk ini mengakibatkan terjadinya pernapasan dada seperti itu. Sedangkan
Pernapasan perut itu merupakan pernapasan yang terjadi akibat aktivitas otot-otot diafragma. Jadi akibat aktivitas otot-otot diafragma ini yang menyebabkan terjadinya pernapasan perut seperti itu. Bedanya pernapasan dada dan pernapasan perut, pernapasan dada diakibatkan oleh adanya reaksi atau berkontraksinya otot-otot tulang rusuk. Sementara pernapasan perut itu terjadi akibat adanya kontraksi otot-otot diafragma seperti itu. Nah, ini mekanisme pernapasan dada. Jadi otot yang berperan aktif dalam pernapasan dada itu adalah otot antar tulang rusuk atau interkostal seperti itu. Nah, di mana mekanisme pernapasan dada ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi keluarnya udara dalam paru-paru keluar tubuh seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama dulu, inspirasi. Mekanismenya adalah otot antar tulang rusuk itu mengalami kontraksi. Sehingga volume rongga udara akan menjadi besar atau tinggi. Nah, volume yang tinggi atau besar ini menyebabkan tekanan udara itu dalam rongga dada menjadi kecil atau berkurang, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu. Berbeda dengan ekspirasi atau proses keluarnya udara dari dalam paru-paru keluar tubuh, yaitu otot antar tulang rusuknya berelaksasi. Berbeda dengan inspirasi, jadi berkontraksi, dia kalau ekspirasi berelaksasi yang mengakibatkan volume udara dada mengecil. Nah, tekanan udara dalam rongga dada menjadi lebih besar sehingga udara dari paru-paru akan keluar ke luar tubuh seperti itu. Lanjut lagi, ini mekanisme pernapasan perut. Jadi otot yang berperan aktif dalam pernapasan perut adalah diafragma dan otot dinding rongga perut, seperti itu. Sama juga seperti pernapasan dada, pernapasan perut dibagi menjadi dua, inspirasi dan ekspirasi. Pada umumnya memang dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Masuknya udara dan keluarnya udara, seperti itu. Nah, inspirasi mekanismenya otot diafragma mengalami kontraksi sehingga posisi diafragma akan mendatar. Volume dada membesar, otomatis tekanan udara dalam rongga dada itu akan menjadi kecil sehingga udara yang dari luar itu masuk ke dalam paru-paru. Nah, sedangkan ekspirasi mekanismenya otot diafragma mengalami relaksasi atau berelaksasi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas sehingga mengakibatkan volume rongga dada mengecil dan tekanan udara dalam rongga dada menjadi besar atau bertambah yang menyebabkan udara dari paru-paru itu akan keluar seperti itu. Kita balik lagi. Nah, ini. Jadi ini kalau inspirasi dia tadi mendatar. Ekspirasi dia melengkung. Seperti itu. Ini otot diafragmanya. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada volume udara pada sistem respirasi manusia. Jadi ini gambaran untuk volume udara pernapasan pada manusia. Nih, jadi volume udara pernapasan itu adalah jumlah udara pernapasan yang keluar masuk melalui sistem pernapasan. Nah, jadi volume udara ini dibagi menjadi 6 volume seperti itu. 1, 2, 3, ya 6. Volume komplementer, volume suplementer, volume residual, volume tidal, kapasitas vital, dan kapasitas total paru-paru seperti ini. Nah, ini merupakan diagram dari volume udara pernapasan manusia. Nah, jadi satuannya ini bisa dilihat volume paru-paru per mililiter. Nah, per mililiter seperti itu. Nah, ini untuk tabel penjelasannya. Ada 6 volume udara pernapasan manusia. Yang pertama itu ada volume udara tidal. Ini kurang lebih volume udaranya itu 500 ml.
di mana volume udara tidal ini merupakan volume udara yang masuk dan keluar dalam tiap kali inspirasi dan ekspirasi sebagai akibat pernapasan biasa. Jadi, ini merupakan hasil dari akibat pernapasan biasa. Jumlahnya itu 500 mili, ada volume udara komplementer atau ini merupakan cadangan inspirasi, itu jumlahnya kurang lebih 1.500 ml. Bisa dilihat volume udara komplementer atau cadangan inspirasi ini merupakan volume udara yang dapat masuk ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi normal. Nah, bedanya dengan volume udara suplementer ini atau cadangan ekspirasi merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi normal seperti itu. Ada yang keempat, volume udara residu itu kurang lebih 1000 ml. Itu merupakan volume udara yang tersisa di dalam paru-paru yang tidak dapat diekspresikan. Nah, itu namanya volume udara residu seperti itu. Yang kelima, ada kapasitas vital paru-paru itu kurang lebih 3.500 ml, di mana kapasitas vital paru-paru ini terdiri dari volume udara tidal ditambah dengan volume udara komplementer dan juga suplementer seperti itu. Sedangkan untuk kapasitas total paru-paru itu kurang lebih 4.500 ml, di mana volume udara yang tertampung secara maksimal di dalam paru-paru itu kurang lebih 4.500 ml seperti itu. Jadi, bagaimana kita mencari kapasitas total paru-paru ini dihasilkan dari kapasitas vital paru-paru tadi ditambah dengan volume udara residu seperti itu. Nah, baik untuk hari ini sampai sini dulu materi yang Ibu jelaskan. Untuk pertukaran gas dalam proses respirasi manusia akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya di pertemuan minggu depan. Nah, apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan dan kurang dipahami, bisa langsung tanya ke Ibu atau juga bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp Ibu seperti itu. Baik, sampai sini dulu pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Terima kasih.